Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, karena nikmatnya pula maka kita bisa merasakan bulan Ramadan tahun ini, dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kali ini. Karena semua rahmat Allah dan semua karena nikmat Allah, maka perlu kita syukuri ketika kita masih bisa melewati bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan tentunya banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Di antara yang paling penting adalah puasa Ramadan. Maka jadikan puasa Ramadan ini menjadi bagian ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah, rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illa ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar. Maka siapa saja orang yang berpuasa tapi puasa menjadi sia-sia? Di antaranya yang pertama adalah orang yang melakukan puasa tanpa ada rasa ikhlas. Artinya dia tidak ikhlas melaksanakan puasa, ada niat tertentu selain lillah. Jadi ini yang menyebabkan salah satu sebab puasa itu tidak diterima oleh Allah atau menjadi hal yang sia-sia. Seperti halnya ketika kita melakukan ibadah, tentu salah satu syaratnya adalah lillah, karena Allah. Begitu juga dengan saum Ramadan ini. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Untuk tujuan inilah maka kita melaksanakan puasa, tentunya hanya untuk meraih ridha Allah. Maka tanpa keikhlasan puasa sia-sia, puasa kita menjadi sia-sia. Yang selanjutnya adalah yang membuat puasa kita menjadi sia-sia adalah berkata kotor, berkata keji, suka berbohong, suka menggunjing, berkata palsu. Ya, terkait semua dengan penyakit-penyakit lisan. Maka itu menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia. Ya, asyamu junnah fala yarfuth wala yajhal. Wa ini meru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji serta mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Maka menjaga diri dari berkata-kata yang tidak baik, dari perkataan yang keji, dari perkataan yang bisa menyinggung perasaan orang lain, maka sia-sia ketika kita tidak bisa menjaga perkataan-perkataan itu. Ya, sesuai dengan definisi puasa itu sendiri adalah menahan diri dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka jagalah ya lisan kita dari perkataan-perkataan yang dapat menyinggung orang lain. Selanjutnya adalah seperti halnya dengan ghibah. Ghibah juga itu adalah salah satu yang menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia. Ghibah itu adalah orang yang sibuk mengurusi keburukan orang lain. Lazimnya bagi orang yang sedang berpuasa, dia menjaga dirinya dari memperhatikan keburukan orang lain. Harusnya dia justru memperhatikan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya. Sehingga ketika dia mencerna keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya, dia berusaha memperbaiki agar kelak setelah melewati bulan Ramadan, setelah Ramadan usai, kembali menjadi manusia yang lebih baik, manusia dengan perkataan yang lembut, perkataan yang tidak menyakiti orang lain. Maka jangan kita sibuk mengurusi keburukan orang lain, sebaiknya kita sibuk mengurusi keburukan-keburukan yang ada di diri kita, sehingga kita bisa bermuhasabah dan bisa memperbaiki kualitas diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya adalah perkataan dusta, ya, berbohong.
Berbohong itu juga menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minuman. Jadi menurut Allah, Allah itu tidak butuh puasanya orang yang suka berkata bohong. Allah itu tidak butuh puasanya orang yang berkata palsu. Maka berhati-hatilah dalam perkataan kita, sehingga apa yang kita sampaikan sesuai dengan kenyataan, apa yang kita sampaikan bukan sesuatu yang diada-adakan, dan juga bukan sebuah kebohongan. Maka kita hindari ya afatul lisan, penyakit-penyakit lisan, sehingga puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah, tidak menjadi puasa yang sia-sia. Selanjutnya lagi adalah hal yang bisa menjadikan puasa kita sia-sia adalah segala bentuk perbuatan maksiat. Ya. Semua perbuatan maksiat itu ketika dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, maka puasanya menjadi sia-sia. Maka para permisa, marilah kita bermujahadah, kita berjuang, kita bersungguh-sungguh menjaga diri kita dari segala hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia di mata Allah. Bersungguh-sungguhlah dalam ibadah ini, terutama di bulan Ramadan ini, kita perbaiki diri kita, di mana bulan di mana kita menempa diri menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikiannya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini juga menjadi tazkirah buat saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pemirsa semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.